Oke, jadi untuk menjadi cantik, satu tadi adalah fahami siapa diri kita. Yang kedua adalah terima diri kamu 100%. I love my skin. Aku cinta banget setiap inci dari tubuh aku. Tubuh kita ini masjid. Apa maksudnya masjid? Tempat kita sujud, bener gak? Tubuh kita ini tempat kita bersujud. Jadi kita harus cintai tubuh kita. Jangan sampai kita ngebully tubuh kita sendiri. Tempat kita sujud, tempat kita beribadah, tempat kita berpikir, berkarya, bekerja, beramal soleh, kita pakai tubuh ini yang Allah kasih buat kita. Makasih rambut, kamu udah nemenin aku 40 tahun. Makasih kulit, ini 50 tahun kulit aku tolong, enggak. Tolong, aku butuh bantuan kulit aku 50 tahun, enggak gitu. Thank you kulit, kamu keren, kamu udah temanin aku selama 50 tahun. Tulang gitu ya, terima kasih kamu udah temenin aku pergi ke masjid, temenin aku ke majelis taklim, temenin aku beribadah sosial. Semua ibadah aku disupport oleh tubuh. Thank you, terima kasih. Bahkan thank you, ya makasihnya sih ke Allah. Tapi kita kayak, wow, jantung aku ya, kemudian aliran darah aku luar biasa ya. Love yourself, jangan misalnya kalau kita merasakan sakit gitu, aku mah sakit perut terus, benci banget sama perut ini, sakit terus. Itu bukan menyembuhkan, tapi menambah sakit perut. Aku tuh orangnya ini punya kelemahan asma misalnya. Benci banget sama paru-paru aku. Paru-paru aku tuh mengganggu. Ketika aku ibadah, aku terganggu. Ketika aku mau apa-apa, jangan anggap kekurangan kamu sebagai sebuah gangguan. Tapi jadikan kekurangan kamu sebagai ya tambahan pahala, ya kan? Sakit itu sendiri ada nilai pahalanya. Makasih paru-paru, kamu sakit, keren. Kamu yang jadi sebab nambahnya pahala. Makasih tenggorokan, kamu sakit, selama ini kamu temenin aku sehat. Hari ini kamu sakit, aku akan rawat kamu. Itu self love. Kemudian itu tadi ya, jangan pernah ngebully diri kita, jangan pernah mengkritisi diri kita. Mengkritisi itu yang kritis yang merusak mental, kritis yang menghancurkan rasa ya. Karena kalau misalnya teman-teman dikritisi gini, punten pisan, namanya orang asbun kan gitu ya. Ada aja orang udah sempurna, tetap aja ada aja kekurangan. Ih, pakai kerudungnya nggak rapih gitu. Ih, apanya bahkan yang sudah sempurna pun selalu ada kesalahan. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita terbiasa nggak kritis, bukan artinya nggak kritis, ini kritis yang menjatuhkan ya kepada orang lain, kepada diri sendiri pun kita akan gampang gitu. Kalau kita mengkritisi terus diri kita ke orang lain juga kayaknya kayak gitu deh. Biasanya punten pisan orang-orang yang perfection, namanya juga orang sempurna ya. Penyakit orang sempurna adalah apa coba? Sombong, bener nggak? Ya karena dia merasa sempurna. Aku punya hak dong untuk sombong karena aku sempurna. Lihat, kulit tercantik milikku. Ada yang bisa nandingin? Kan gitu misalnya. Manusia tertinggi adalah aku. Ada yang bisa nandingin gitu. Akhirnya dia ngelihat yang lain itu kayak remeh-remeh, receh-receh gitu ya. Apalagi kalau misalnya bawa barang-barang branded atau bawa mobil-mobil yang high class gitu kan. Nih, aku mau lewat, minggir semua. Ya, itu kayak jadi rasa yang dimiliki oleh orang yang perfection. Nah, hati-hati, ini perfection seperti ini yang akan membawa kita kepada imperfection. Kesempurnaan yang akan menjatuhkan kita kepada ketidaksempurnaan. Kamu udah sempurna gitu, please. Kurangi deh sombongnya. Kamu itu udah sempurna, please kurangi deh merendahkan orang, nyinyirin orang, ngebully orang. Tapi kan aku berhak,
karena aku memang punya semuanya gitu. Baik gitu ya, manusia sempurna itu boleh sombong. Tapi apa benar dia adalah manusia? Kalau dia memang benar-benar manusia tercantik, baru selevel Eropa, tercantik sedunia gitu, boleh nggak dia sombong? Tetap nggak boleh sombong, karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Itu kata Allah, al-kibriya'u ridai. Sombong itu gaunku. Sombong bukan sok-sokan ya. Merasa high, paling wow, paling unyu. Al-kibriya'u ridai. Sombong itu hak milikku. Gaunku, gak boleh ada yang boleh pakai gaunku yang satu ini. Sombong gak boleh. Semuanya boleh, kita bisa pakai gaunnya Allah Rahman, Karim, Azim, kita boleh pakai semua itu. Yang gak boleh kita pakai adalah sombong, karena itu milik Allah saja. Tapi gimana kalau aku sudah mulai sombong? Fahami, oke, kamu sombong kenapa? Aku sombong karena paling kaya. Yang lebih kaya ada? Banyak. Terus kenapa kamu sombong? Berarti itu bukan sombong. Itu norak. Ya, jadi beda antara sombong dengan norak. Kalau sombong dia berhak, seperti Allah, dia berhak. Tapi kalau norak, ya dia merasa paling tinggi padahal lebih banyak yang tinggi lagi. Jadi sebenarnya kita kalau kayak ngerasa high gitu, kita tidak sedang sombong. Kita hanya sedang norak, masih banyak yang lebih kaya, norak gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, inilah perfection yang harus kita jaga. Kesempurnaan yang sudah Allah kasih. Sudah paling rajin sholat, paling rajin kajian, paling banyak wawasan keilmuannya. Tapi kalau ngelihat orang, kerudungnya kurang panjang, apanya, bukannya makin tahu agama makin ramah, kebalikannya makin sadis, makin galak, makin sulit ngeblend dengan orang. Ini hati-hati. Emang kamu pernah sholat malam gitu? Ya dia memang fix tidak pernah meninggalkan sholat malam. Fix dia nggak pernah ninggalin pokoknya kebaikan-kebaikan. Tapi ya itu ada ada lubang sedikit saja, itu akan membawa dia kepada imperfection. Jadi memang kita harus super duper hati-hati, dan itu kayak kepleset dikit aja. Kita makanya menjadi manusia ramah, humble, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang ya kayak cerita iblis aja. Iblis itu, hello, Adam dicipta dari apa Allah gitu kan. Masa aku sebagai yang tercipta dari api harus sujud sama Adam sebagai dia yang tercipta dari atin, dari tanah gitu. Ya enggak level atuh Allah, please deh. Allah tahu enggak sih aku tercipta dari apa? Dibocah pak. Gitu aja kali ya. Dan ya mungkin kalau secara logik, ya memang benar yang diucapin sama iblis itu benar. Dia emang punya kelebihan gitu loh. Ada mah apa tuh? Anak baru kan? Iblis itu udah hidup di surga berapa ribu tahun sebelum Adam. Dia bocah. Aku disuruh sujud sama dia. Males banget gitu. Nah, kesempurnaan iblis menuju ke imperfection yang menuju kepada imperfection dia. Aduh iblis, aduh sayang banget. Cari makhluk paling cerdas, iblis. Cari, ada yang lebih cerdas lagi dari iblis. Luar biasa. Ada yang lebih cerdas, pinter, dan lebih experience-nya lebih banyak. Secara ya punya pengalaman ribuan tahun di surga gitu. Punya pengalaman, biasanya senior dong, pengalaman lebih banyak gitu. Masa harus sujud sama anak baru? Nah itulah kalau Allah udah ngasih perfection ke seseorang, kita nggak
nggak perlu julid, nggak perlu baper, nggak perlu bocah gitu tiba-tiba mau naik daun gitu mengalahkan aku misalnya. Gitu. Oke, jadi kita harus respect our beauty. Kita hargai beauty kita, kecantikan kita honor. Kita karena mukarram, mulia. Jadi kita harus menjaga kemuliaan itu, termasuk kemuliaan tadi ya. Dan cantik itu identik dengan comfort, nyaman. Cantik itu identik dengan peace, damai. Cantik itu identik dengan nyaman dan damai. Jadi kalau teman-teman sudah mulai enggak comfort, enggak nyaman, dan hatinya enggak ada damai, itu cantiknya akan hilang. Contohnya apa nih yang mengusik kenyamanan, mengusik kedamaian kita, apa contohnya? Amarah. Bisa enggak bersatu? Kenyamanan dengan amarah. Kalau lagi marah, nyaman enggak? Langsung gini. Langsung nafas, tangan mengepal. Dan kalau lose control bisa melempar sesuatu. Atau ada itu amarah yang ekspresif, ada amarah yang di dalam hati. Ada rage, internal rage di dalam hati itu mungkin kerusakannya tak tampak. Dan itu paling berat gitu. Jadi kenapa kamu hilang cantiknya? Bukan karena kurang make up. You are not happy. Kamu sedang tidak happy. Kamu sedang tidak nyaman. Kamu menyimpan amarah. Kamu menyimpan kebencian gitu. Sudah kita dekor wajah kita, tetap aja gitu. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak damai. Kita punya inner peace. Inner peace itu kedamaian yang ada di dalam diri kita yang akan out, yang akan keluar lewat ekspresi kita. Bicara, bernafas, melihat, menyayangi. Jadi manusia yang gak ngerti tentang kecantikan pun akan ngerti, oh jiwa dia sedang tidak cantik. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa kita harus mengusir amarah? Karena kita ingin menarik kecantikan. Itu udah metik, kita usir amarah, kita lepas amarah, yang datang adalah cantik. Kenapa kita usir kesombongan? Karena kita sedang menarik kecantikan. Kenapa kita usir kebencian, dengki? Itu terutama dengki. Teman-teman sudah pernah merasakan dengki? Atau ada yang tidak pernah merasakan dengki? Amazing itu. Dengki itu kayak menginginkan sesuatu yang dimiliki orang. Kalau dengki, kalau iri akhirat, itu bikin kita bercahaya karena kita sedang menginginkan cahaya akhirat. Tapi kalau kita mendengki dunia, iri dunia, itu ini banget merusak aura wajah kita, merusak pikiran kita, merusak perilaku kita, dengki, iri gitu. Jadi bahwa cantik itu adalah comfort. Make yourself comfort, senyaman mungkin, sedamai mungkin, seindah mungkin, sesejuk mungkin, seadem mungkin. Itulah baru kamu menemukan cantik. Pernah berkunjung ke sebuah danau? Semua orang kalau ada danau pasti merapat. Apa yang mereka cari? Ada damai di danau. Ada pure. Apa ya pure? Bening ya? Apa? Yes. Ada kemurnian. Murni itu apa sih? Fitrah. Fitrah kita damai. Fitrah kita bening, mendinginkan. Bukan memanaskan. Ada orang yang gampang banget panas. Dia jadi kalau Rasulullah SAW itu tipe air. Jadi kalau ada
people panas, lingkungan panas, maka Rasul yang akan jadi air pendingin, penyejuk, pelerai, seorang healer. Healer itu penyembuh, pemulih. Kita semua terluka, kita semua pernah ya berantem, ya berjuang, ya apa, ya kita merasakan panas. Tapi itu kita arahkan menuju kepada healer. Kita dinginkan lagi diri kita. Kita konfrontasi. Kita punya amarah, tapi kita pulihkan. Kita punya kebencian, tapi kita pulihkan. Kita punya dengki, kita pulihkan. Kita punya semua itu. Cuman mungkin spektrumnya beda-beda. Ada yang spektrum tingkat berat. Nah, ini yang harus segera menolong diri sendiri. Ada spektrum yang masih ringan-ringan, ini juga jangan diremehkan. Harus menuju kepada danau ya, harus menuju kepada danau, menjadi danau. Rasulullah SAW beliau tipe air, dimanapun beliau berada maka semua akan merasa sejuk dan adem. Jangan pernah kita menjadi tipe gas ya. Tipe gas itu di sini ada gasnya, apinya di situ langsung nyaut dong. Padahal jaraknya jauh, berjarak. Tapi karena dia tipe gas, boom, sumbu pendek. Aduh, memang berjuang kita untuk, emang Ustazah udah kayak gitu. I am support myself. Sama, kita semua sedang mensupport diri kita untuk tidak menjadi cairan gas. Tapi kita akan support diri kita menjadi air. Gitu, itu Masya Allah luar biasa pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.